Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Nur Oktaviani dari kelas akuntansi pagi semester 2 STI Wikara. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang contoh soal tentang analisa umur piutang. Nah, langsung aja ke soalnya. Di sini ada contoh soal, yaitu dalam buku besar PT Sahabat per 31 Desember 2019, akun piutang dagang menunjukkan saldo sebesar 180 juta dan akun penyisihan kerugian piutang kredit sebesar 2.500.000. Menurut catatan, saldo piutang dagang tersebut terdiri atas piutang yang belum jatuh tempo sejumlah 75 juta, piutang yang telah lewat jatuh tempo berjumlah 47 juta. Daftar piutang yang telah lewat tanggal jatuh tempo sebagai berikut. Ada 4 kolom. Yang pertama ada kolom nomor, yang kedua ada debitor, jumlah, dan tanggal jatuh tempo. Yang pertama itu ada PT Garuda, jumlahnya 4 juta dan tanggal jatuh temponya tanggal 10 Oktober. Yang kedua ada PT Purbasari, jumlahnya 5 juta dan jatuh temponya tanggal 25 Oktober. Lalu yang ketiga ada PT Sentosa dengan jumlah 6 juta dan tanggal jatuh temponya tanggal 10 November. Lalu yang keempat ada PT Gunung Selatan dengan jumlah sebesar 9 juta dan jatuh temponya pada tanggal 15 Desember. Lalu yang kelima ada PT Mawar dengan jumlah 4.500.000 dan jatuh tempo pada tanggal 4 September. Lalu yang keenam ada PT Totoku yang jumlahnya 7,5 juta dan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember. Lalu yang ketujuh ada PT Pantek yang berjumlah 3 juta, jatuh temponya pada tanggal 9 Desember. Lalu yang ke-8 ada PT Merah Putih dengan jumlah 8 juta dengan jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober. PT Sahabat menetapkan persentase taksiran kerugian piutang sebagai berikut. Belum jatuh tempo yaitu 2%, lewat jatuh tempo 1-30 hari 5%, 31-60 hari 10%, 61-90 hari 20%, 91-180 hari 30%, 181-165 hari 50%, di atas 1 tahun yaitu 80%. Nah, berdasarkan data di atas diminta yang pertama buat daftar analisis usia piutang per 31 Desember 2019. Yang kedua, hitung jumlah taksiran kerugian piutang. Saya di sini akan menjawab yang pertama dulu, yaitu buat daftar analisa piutang per 31 Desember. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama itu ada PT Garuda. Lalu lewat jatuh temponya itu pada 61-90 hari. Nah, untuk mempermudah kita untuk mengetahui lewat jatuh temponya pada hari keberapa, kita harus membuat dulu kalender seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa. Tapi untuk mempermudah aja di sini, aku di sini membuatnya kalender di sini. Lalu di sini kok 61-90 hari karena di sini itu PT Garuda
jatuh temponya pada bulan Oktober. Nah, lalu kita tulis di sini Oktober itu jumlah harinya 31 kurang 10 ditambah bulan berikutnya 30 dan bulan berikutnya juga Desember 31. Jadi totalnya 82 hari. Berarti lewat jatuh temponya yaitu masuk ke 61 sampai 90 hari. Jadi kita tetapkan di situ. Yang berikutnya juga sama, PT Purbasari itu masuknya ke 61 sampai 90 hari juga. Karena totalnya 67 hari di sini. Lalu PT Sentosa. PT Sentosa itu masuk ke hari 31 sampai 60. Karena jumlahnya 51 hari. Lalu PT Gunung Selatan. Masuknya ke hari 1 sampai 30. Karena di sini jumlahnya 16 hari. Lalu yang kelima ada PT Mawar. Masuknya ke 91 sampai 180 hari. Nah, totalnya di sini 118 hari. Lalu PT Totoku masuk ke hari 1 sampai 30. Di sini totalnya karena 26. Jadi masuknya ke 1 sampai 30 hari. Lalu yang PT Pantek masuknya sama ke 1 sampai 30 hari. Karena di sini totalnya 22 hari. Lalu yang terakhir ada PT Merah Putih dengan lewat jatuh temponya pada hari ke-61 sampai 90. Karena di sini totalnya 87. Nah, lalu kita totalkan piutang. Jadi saldo piutang yang tadi itu saldo piutang yang berada di sini. Nah, kita masukkan ke sini, lalu belum jatuh tempo yang tadi yang di soal juga ada. Kita masukkan 75 juta. Lalu 1 sampai 30 hari itu kita totalin semuanya 6 juta ditambah 7 juta 500 ditambah 3 juta dan hasil totalnya 16 juta 500. Lalu yang 30 sampai 60 hari itu 8 juta. Lalu yang 61 sampai 90 hari 4 juta ditambah 5 juta ditambah 8 juta. Hasilnya 17 juta. Lalu yang 61 sampai 180 hari 4 juta 500. Lalu di sini aku akan membuat persentase kerugian. Aku membuat persentase kerugiannya itu dipisah, bukan di kolom. Nah, yang pertama itu ada belum jatuh tempo dengan jumlah 75 juta. 75 juta dikali 2%, hasilnya 1.500.000. Lalu yang 1 sampai 30 hari jumlah totalnya yaitu tadi 16.500.000 dikalikan 5% dengan hasilnya 825.000. Lalu 31 sampai 60 hari dengan totalnya 8 juta dikali 10%, hasilnya 800.000. Sini 8%. Lalu 61 sampai 90 hari dengan jumlah total 17 juta dikalikan 20%. 17 juta dikali 20% dengan hasil 3.400.000.
Lalu yang 91 sampai 180 hari jumlahnya 4.500.000 dikalikan 30%. Hasilnya 1.350.000. Nah, untuk analisa umur piutang udah selesai. Lalu aku mau masuk ke soal yang kedua, yaitu hitung jumlah taksiran kerugian piutang. Cara mengetahui kerugian piutang itu yaitu dengan caranya total penyisihan dikurang dengan penyisihan kerugian piutang. Total penyisihan ini hasilnya dari presentasi kerugian. Jadi dari 1.500.000 ditambah 825 ditambah 800.000 ditambah 3.400.000 lalu ditambah 1.350.000 dan hasil totalnya 7.875.000 dikurang 2.500.000. Penyisihan yang kerugian piutang itu kita dapatkan di sini. Ada akun penyisihan kerugian piutang secara kredit sebesar 2.500.000. Lalu kita tulis di sini. Dan hasil taksiran kerugian piutang itu 5.370.000. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang sopan, mohon dimaklumin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.